Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 12. Bertemu lagi dengan Bapak. Kita akan lanjutkan materi lagi di peluang kejadian majemuk ya. Untuk materi peluang kejadian majemuk itu ada 4 materi atau 4 bagian. Di kesempatan hari ini atau sesi ini hanya 2 yang bisa disampaikan dulu ya. Nanti 2-nya lagi kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Yang pertama adalah peluang 2 kejadian tidak saling lepas ya. Nah, ini kalau tidak saling lepas itu biasa ya, kalau digambarkan seperti diagram pen ini ya. Ada kejadian A, kejadian B. Nah, ini kejadian A dan kejadian B ini terjadi perpotongan atau irisan. Nah, antara kejadian A dan kejadian B ada yang sama di sini berarti. Atau disimbolkan A dan B seperti ini ya. Antara A dan B ada yang sama di tengah-tengah. Ini yang menimbulkan atau menandakan, mencirikan, memberikan ciri bahwa ini adalah 2 kejadian yang tidak saling lepas. Untuk rumusnya kita gunakan rumus ini, peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B ya. Untuk lebih jelas kita lihatkan contoh soal dari seperangkat kartu bridge. Kita ketahui ya, kartu bridge itu sama dengan kartu remi ya. Ada 4 jenis kartu di sana, yaitu kartu hati atau heart, kartu scope, terus keriting, sama kartu demon ya, layang-layang. Dia jumlahnya dia ada 52 saja ya, kartu bridge. Nanti dari soal ini katakan diambil sebuah kartu dari kartu bridge tersebut. Peluang terambilnya kartu berwarna merah atau kartu as adalah ya, nanti kita lihat di pembahasan. Dari seperangkat kartu bridge ini maka kita bisa tentukan banyak ruang sampel atau disimbolkan dengan NS ya. Itu berarti banyaknya 52 ya, seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan bahwa jumlah banyak kartu bridge itu sama seperti kartu remi tanpa joker ya, jadi jumlahnya ada 52. Kemudian kejadiannya ada 2 ya. Kejadian yang pertama katanya kartu berwarna merah atau kartu as ya. Jadi kalau untuk kejadian yang lepas dia menggunakan kata penghubung, 2 kejadian itu dihubungkan dengan kata atau ya. Nah, jadi yang pertama dia berharap warna merah, yang kedua dia berharap kartu as. Jadi simbolkan yang pertama, kita simbolkan pakai huruf A, kejadian terambil kartu as. Itu kartu as kita ketahui ada 4 ya di kartu bridge. Maka NA-nya atau kita simbolkan NA itu berarti sama dengan 4. Maka dari kita temukan NA dan NS-nya, kita bisa hitung peluangnya. Karena rumus peluang adalah NA per NS 4 per 52. Atau kita sederhanakan 1 per 13. Kemudian yang B, kejadian terambilnya kartu warna merah ya. Karena ada 2 kejadian, yang A sudah kita temukan, sekarang yang B, kejadian yang mau dicari adalah kartu warna merah ya. Yang berwarna merah, kita ketahui kartu berwarna merah itu ada 26 separohnya ya. Jadi di dalam kartu bridge itu ada 2 warna, separuh sama banyak ya, 26-26. Yang satunya merah, satunya lagi berwarna hitam, 26 merah, 26 hitam. Jadi NB-nya ada 26. Nah, NB-nya ditemukan, NS-nya ditemukan, maka peluang B adalah NB per NS. 26 per 52, atau disederhanakan 13 per 26. Di antara kartu kejadian A dan kejadian B, maka dapat disimpulkan itu ada kejadian terambil kartu as yang berwarna merah. Ada nggak? Iya, ternyata di situ ada 2 kartu as yang berwarna merah pada kartu bridge, yaitu kartu as hati dan kartu as demon. Maka kita bisa simpulkan N, A dan B-nya ada 2 ya. Kalau kita sudah temukan N, A dan B-nya, titiknya ada 2, NS-nya 52, maka peluang A dan B-nya kita bisa simpulkan NA dan B per NS-nya adalah 2 per 52. Ini dari temuan-temuan peluang ini ya, peluang A, peluang B, peluang A dan B, ini kita masukkan ke rumus peluang kejadian tidak saling lepas, di mana peluang A atau B rumusnya adalah mengatakan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B ya. Peluang A dan B ini adalah peluang kedua kejadian yang sama, ada yang sama 2 ya.
Jadi peluang A tadi katanya 4/52, peluang B 26/52, dikurangi peluang A dan B 2/52. Hasilnya adalah 28/52. Boleh disederhanakan sama-sama bagi 4 jadi 7/13. Untuk materi kedua atau yang dari 4 bagian kejadian majemuk ya. Kalau tadi peluang dua kejadian yang tidak saling lepas, ini peluang dua kejadian yang saling lepas. Kenapa saling lepas? Karena tidak ada yang sama antara peluang A dan peluang B. Ya ini kalau kita gambarkan, dia tidak nempel atau tidak teriris, ya, dia terpisah. Ya, makanya dinamakan dua kejadian yang saling lepas. Kalau tadi kan dua kejadian tidak saling lepas karena ada yang sama. Nah ini tidak ada yang sama. Ya. Untuk rumusnya hampir sama dengan peluang kejadian saling lepas. Tidak saling lepas, dia hanya tidak dikurangi dengan peluang yang sama antara A dan B-nya. Ya. Jadi hanya peluang A tambahkan peluang B. Ya ini contohnya ada dua dadu dilambungkan secara bersama-sama. Terus ditanya peluang munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 5 atau sama dengan 9, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, ini ada dua kejadian yang diharapkan, mau minta yang munculnya mata dadu 5, jumlahnya jadi 5, atau yang jumlahnya 9. Ya. Di antara dua kejadian ini kan tidak ada yang sama nanti, makanya disebut kejadian saling lepas. Untuk lebih jelasnya kita lihat cara menjawabnya. Ini ada dua buah dadu dilempar nih bersama-sama, maka banyak ruang sampelnya, ya itu sama dengan 6/2. Ya, 6/2 dari mana? 6 itu adalah mata dadunya. Mata dadu itu selalu ada 6 ya, mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kenapa dipangkatkan 2? Karena kita menggunakan 2 buah alat dadunya ya. Jadi dipangkatkan saja 2. Pak, gimana kalau 3 dadu yang kita gunakan? Berarti 6/3 dan seterusnya. Karena ini 6/2 maka hasilnya adalah 36. Ini adalah banyak ruang sampelnya. Kemudian di soal kan ditanya kejadian pertama adalah muncul jumlah yang mata 5 ya, jumlah dadu yang bermata 5 berjumlah 5 adalah 1 sama 4, 2 sama 3, 3 sama 2, 4 sama 1. Wah, Pak, ini 1 sama 4 sama 4 sama 1 sama. Beda ya, bedanya di mana? Kalau ini dadu pertama muncul 1, di sini dadu pertama muncul 4 terbalik ya. Dadu kedua muncul 4, di sini dadu kedua munculnya 1, kan beda ini ya. Jadi jangan dianggap ini sama. Dari sini ya, himpunan ini kita hanya dapatkan 4, maka banyak titik sampel untuk A adalah 4 atau NA-nya 4. Sehingga kita bisa hitung peluang A adalah NA per NS. NS adalah 36, NA-nya 4, ditulisnya 4/36. Kemudian di kejadian B dia minta yang jumlahnya 9. Ya, kita anggap B, kita simpulkan kalau tadi A kita simpulkan sekarang B. Kejadian muncul mata dadu yang jumlahnya 9. Yang jumlahnya 9 adalah 36, 45, 54, dan 63. Sama. Dari himpunan ini hanya muncul 4. Maka kita simpulkan NB-nya 4. Ya. Kalau NB-nya udah ada, NS-nya udah ada, maka peluang B atau PB kita bisa tentukan NB per NS 4/36. Ya. Peluang B dan peluang A-nya sudah ditemukan. Dan ini adalah kejadian saling lepas. Ya. Tidak ada yang sama. Ya. Kita perhatikan A dan B ini 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1 sama. Kejadian B 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 3. Ada yang sama nggak? Ya, ini tidak ada yang sama. Berarti kejadian ini benar adalah kejadian yang saling lepas. Jadi rumusnya cukup peluang A tambahkan saja dengan peluang B. Ya, peluang A-nya 4/36, peluang B juga 4/36, dijumlahkan seperti ini, maka hasilnya adalah menjadi 8/36. Atau disederhanakan sama-sama dibagi 4 jadi 2/9. Oke. Baik, sampai di sini ya untuk materi pada hari ini yang bisa Bapak berikan. Materi ini hanya akan bersambung pada materi peluang kejadian saling bebas dan tidak saling bebas atau bersyarat yang nanti akan dibahas pada sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk masa depan kalian dan berguna dan menjadikan kalian generasi hebat, generasi cerdas untuk kemajuan nusa dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.